Video ini berjudul Berkah Utama dalam Berumah Tangga. Yang dimaksud berkah utama di sini adalah berkah utama menurut Dhamma knowledge atau menurut pengetahuan Dhamma. Ada 38 butir berkah utama. Namun hanya 2 butir berkah utama saja yang akan saya bicarakan di sini, yaitu berkah utama butir ke-1 dan butir kedua yang akan saya kaitkan dengan permasalahan rumah tangga. Berkah utama butir pertama dan butir kedua tersebut adalah: yang pertama, tidak bergaul dengan orang dungu atau orang yang tidak bijaksana, dan yang kedua, bergaul dengan orang bijaksana. Tentunya dungu dan bijaksana di sini adalah dalam arti luas, bijaksana yang menembus pemahaman spiritual. Dalam berumah tangga, menurut aturan agama dan juga menurut penalaran yang benar, bahwa suami adalah kepala rumah tangga atau yang memimpin keluarga, sedangkan istri dapat diibaratkan sebagai sekretaris atau wakil kepala rumah tangga. Namun pada kondisi tertentu ada pengecualiannya. Misal si istri berpendidikan dan berpenghasilan lebih tinggi dari suami, dipersilahkan menjadi lebih dominan dalam urusan rumah tangga atas dasar kesepakatan, tentunya melalui komunikasi yang baik dan memadai dari kedua pihak, antara suami dan istri. Secara garis besar, aturan berumah tangga, hak dan kewajiban dari suami dan istri harus disampaikan oleh yang berwenang dalam acara pernikahan. Kalau perlu, aturan hak dan kewajiban tersebut tertulis dalam bentuk kesepakatan suami istri. Aturan dan kesepakatan lain dibuat berdua oleh calon suami dan istri, untuk kemudian ditandatangani berdua dan disetujui oleh yang menikahkan, dibubui cap badan atau instansi terkait. Sebab kalau tidak tertulis, nantinya mereka itu lupa, dan kalau timbul perselisihan, tidak ada alat bantu yang dapat menyelesaikan perselisihan dengan cepat, tepat, dan tuntas. Sebaiknya instansi pemerintah atau institusi agama mempunyai draft kesepakatan dimaksud untuk digunakan oleh setiap pasangan yang akan menikah, agar jika ada perselisihan dapat diselesaikan sendiri oleh mereka berdua, oleh keluarga atau oleh yang berwenang sebagai langkah terakhir penyelesaian jika memang diperlukan. Mulai hari pertama menjalani hidup berumah tangga, suami harus mulai menerapkan kepemimpinannya, membiasakan berdialog dan minta pendapat istri sebelum memutuskan sesuatu. Istri sebagai wakil kepala rumah tangga atau sebagai sekretaris hendaknya selalu dimintai pendapatnya untuk hal-hal yang prinsip. Demikian pula istri hendaknya minta izin suami terlebih dahulu jika ingin melakukan sesuatu yang juga prinsip. Ingin membeli sesuatu yang memerlukan budget besar misalnya. Apabila timbul perselisihan suami istri yang tidak terlalu parah sehingga dirasa belum perlu meminta bantuan penyelesaiannya kepada yang berwenang, yaitu lapor ke polisi, atau mereka berdua tidak ingin meminta bantuan kepada keluarga, sehingga mau tidak mau mereka akan berkutat terus di dalam permasalahan tersebut. Nah, jika seperti itu, lalu di mana posisi dari berkah utama butir pertama dan butir kedua yang sudah saya singgung tadi? Meskipun butir-butir berkah utama yang lain juga bisa dikaitkan dengan persoalan rumah tangga, tetapi di sini saya tidak membahasnya. Kalau kita memiliki pasangan yang baik hati dan bijaksana, maka kita sudah memiliki sebagian dari berkah utama butir 1 dan 2. Mengapa hanya sebagian? Karena kita baru memiliki berkah utama duniawi. Berkah utama adi duniawinya adalah kalau kita juga bergaul dengan orang, tokoh atau pemimpin agama yang arif dan bijaksana, yang mampu menuntun kita ke jalan keselamatan dunia dan keselamatan setelah meninggal dunia. Tapi bukan tokoh agama yang salah jalan, karena ada dan banyak loh tokoh agama yang salah jalan. Tetapi celakanya kalau kita memiliki pasangan yang dungu, yang tidak bijaksana,
maka sehari-harinya kita akan selalu bergaul atau berinteraksi dengan orang yang dungu. Dungu di sini bukan berarti dungu karena otak yang tidak cerdas, tapi dungu secara spiritual. Emosinya tinggi, mudah marah, membenci, tidak ada kasih, dan tidak pernah melakukan introspeksi diri. Kondisi seperti ini dapat menyeret kita ke lembah derita yang berkepanjangan, karena efeknya bukan hanya di dunia ini saja, tetapi bisa sampai ke dunia lain setelah kita meninggal dunia. Karena kita sudah terseret, terjebak, dan terprovokasi dalam perbuatan yang sangat tidak terpuji, memiliki batin yang kotor, penuh dengan nafsu amarah dan kebencian. Artinya kita tidak mampu menyikapi musibah karma tersebut dengan baik dan benar. Kita sudah terpancing dan tertarik kuat melakukan hal-hal yang sama dengan pasangan, yaitu menjadi pemarah, mata gelap, tidak mampu berpikir panjang, tidak mampu bersabar meski hanya sedikit, dan serba spontan dalam bereaksi dan bertindak. Sehingga dalam hal ini kita telah menciptakan karma-karma buruk yang nantinya akan berakibat penderitaan buat kita sendiri di dunia ini, dan utamanya nanti setelah kita meninggal dunia, karena karma buruk kita sudah banyak yang kita perbuat sehingga akan berbuah. Akan tetapi akan berbeda halnya kalau kita mampu menahan diri, sadar dengan apa yang semestinya dilakukan, bisa menjalin komunikasi yang baik, komunikasinya nyambung, sehingga bisa mencapai kesepakatan bersama dan memperoleh titik temu yang damai dengan pasangan. Tetapi yang menjadi soal, apakah pasangan kita mampu mengendalikan batinnya seperti kita juga? Meskipun segala peluru dan jurus terbaik sudah kita gunakan semuanya, tapi kalau gayung tak bersambut, maka hasilnya akan zong juga. Kalau sudah begitu, hendaknya situasi dan kondisi yang kita alami itu kita buat sebagai bahan latihan yang sangat murah namun berkualitas tinggi saja. Kita buat sebagai bahan melatih kesabaran, mengikis kotoran batin untuk bisa menjadi orang yang bijaksana dan arif dalam menghadapi situasi horor dan mencekam yang ada, menghadapi segala bentuk godaan, cobaan, hambatan, tantangan, dan gangguan yang lumayan berat. Dan ketahuilah bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang tanpa akhir. Semua akan berubah dan berganti suasana. Oleh karena itu, sambil berjuang meskipun sangat sulit sekali, bersabarlah hingga saatnya tiba di mana situasi berganti dengan suasana yang lebih baik. Agama mengajarkan bakti, doa, dan harapan yang baik-baik. Semua itu dimaksudkan untuk mendorong kita untuk dapat menjadi orang yang baik, yang kuat, yang tidak serakah, tidak membenci, dan juga tidak dungu secara spiritual. Sedangkan Dhamma Knowledge menuntun kita untuk dapat mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi untuk menghancur leburkan kotoran batin dan menjadi orang yang tenang, seimbang, tidak terganggu dengan segala bentuk godaan nikmat dan sengsaranya dunia. Menjadi orang yang kuat, arif, bijaksana, dan suci, yang disebut sebagai berhasil mencapai titik tertinggi dari perjalanan hidup seorang manusia, menjadi orang yang kebaikan batinnya sempurna, menjadi orang yang kebaikan spiritualnya sempurna, telah merealisasi tujuan akhir kehidupan manusia, di mana kebahagiaan hakiki telah diraih dengan sempurna, bukan kebahagiaan duniawi atau kebahagiaan indrawi yang hanya kebahagiaan semu, yang bisa berubah menjadi penderitaan. Oleh karena itu, janganlah kita melekatinya. Jangan melekati kebahagiaan indrawi yang semu, yang bukan kebahagiaan yang sebenarnya, yang tidak hakiki, yang tidak kekal selamanya. Dhamma Knowledge akan lebih efektif kita praktekkan jika kita memiliki berkah utama adi duniawi melalui pertemuan dan bergaul dengan praktisi, pemimpin, dan tokoh agama yang mumpuni, yang arif dan bijaksana, yang mengajarkan teori dan praktek Dhamma, atau mengajarkan teori dan praktek dalam menyikapi dengan baik dan benar bekerjanya hukum alam, atau menyikapi kesunyataan yang ada,
dan tidak bergaul dengan orang yang dungu, orang yang tidak bijaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, itulah tadi uraian dari berkah utama butir ke-1 dan 2, yaitu tidak bergaul dengan orang yang dungu dan bergaul dengan orang bijaksana apabila dikaitkan dengan permasalahan yang ada di rumah tangga. Tadi saya katakan butir-butir berkah utama itu jumlahnya ada 38, akan tetapi tidak semuanya bisa diterima oleh semua kalangan. Dan yang bisa diterima oleh semua kalangan adalah sebagai berikut. Menghormati kepada mereka yang patut dihormati. Hidup di lingkungan yang cocok atau di lingkungan yang baik. Memiliki pengetahuan yang baik dan luas. Memiliki keterampilan. Terlatih baik dalam tata susila. Ramah tamah dalam ucapan. Merawat atau membantu ayah dan ibu. Menyokong atau menunjang anak dan istri. Memiliki pekerjaan yang tidak tercela. Suka berdana, menolong sanak keluarga, perbuatan tanpa cela, menjauhi kejahatan, menghindari minuman yang memabukkan, memiliki rasa hormat, rendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, berterima kasih dan ingat dengan budi baik orang, sabar, patuh dan mudah dinasihati, mengendalikan diri dan bersemangat dalam mengikis kotoran batin, menjalankan hidup suci. Meskipun dipengaruhi oleh hal-hal duniawi, namun batin tidak tergoyahkan. Tiada sedih, mempunyai batin yang kuat. Tiada marah, tanpa noda. Penuh dengan kedamaian. Masih ada 10 butir berkah utama lainnya yang tidak saya sebutkan di sini, karena tidak akan bisa diterima oleh semua kalangan, melainkan hanya match atau cocok dengan penganut Dhamma Knowledge saja. Demikianlah video ini yang berjudul berkah utama dalam berumah tangga. Semoga bermanfaat. Sampai di sini saya akhiri video ini, sampai bertemu kembali di video yang lain di channel ini. Salam damai dan sehat selalu buat yang budiman Anda semua. Wassalam.